Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi dengan saya Imam Mukhtar dalam program acara Bincang Bawaslu. Program dari Bawaslu Kabupaten Ponorogo yang membahas kinerja Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Sahabat Bawaslu, melalui Perpu nomor 2 tahun 2020, pemerintah telah menetapkan bahwasannya pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19 ini dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Kemudian DPR RI bersama penyelenggara pemilu dan juga pemerintah menetapkan pemilihan lanjutan atau tahapan lanjutan kembali digelar pada 15 Juni 2020. Nah, tentu ini juga berdampak pada regulasi dari KPU maupun juga Bawaslu sendiri, di mana catatannya bahwa tahapan yang ada dalam pemilihan kepala daerah harus sesuai dengan protokol COVID-19. Nah, juga informasi nih sahabat semuanya bahwa kemarin ya Bawaslu Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi bersama Bawaslu Provinsi dan juga Bawaslu Kabupaten se-Indonesia dalam rangka menginventarisir permasalahan maupun juga rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kota dan Provinsi terkait protokol COVID-19 pada pengawasan dan juga penindakan pelanggaran Pilkada 2020. Dan hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Sulung Munarimbawan, Kordif Hukum Data dan Informasi di Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Yang saat ini beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo Pak Sulung, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik loh. Ini COVID ini, mana maskernya? Ada Pak. Oh ya, dipakai dulu siap. dong. Siap Pak. Oke. Oke, ada apa Mas Imam? Nah, gini Pak Sulung, ini terkait dengan rekomendasi terhadap perbaikan atau revisi Perbawaslu pengawasan dan penindakan pelanggaran Pak. Kemarin kita mengikuti rakernis dari Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Ponorogo ini dari informasi yang kita terima itu merekomendasikan 5 hal penting Pak terkait dengan hal tersebut. Nah, mungkin Pak Sulung bisa dijelaskan Pak, ini urgensi apa sih Pak yang menyebabkan Bawaslu Ponorogo ini merekomendasikan 5 hal penting dalam Perbawaslu tersebut. Oke, terima kasih. Jadi perlu diketahui bersama bahwa pada saat ini pemilihan lanjutan ini akan digelar pada tanggal 15 Juni ke depan. Nah, kemudian yang di tengah pandemi ini, yang pertama Bawaslu dalam melaksanakan pemilihan lanjutan ini adalah pertama harus memastikan atas kesehatan dan keselamatan warga negara karena itu menjadi prioritas utama. Yang kedua adalah harus memastikan kepastian hukumnya, sehingga peraturan sebelumnya itu kan peraturan yang sifatnya untuk keadaan normal. Nah, yang sekarang ini keadaannya tidak normal sehingga perlu adanya peraturan yang mengatur terkait hal itu supaya semuanya berjalan dengan aman, tentram, baik, dan semua dengan keselamatan dan kesuksesan sesuai dengan apa yang menjadi target dan tujuan penyelenggaraan pemilihan ini. Gitu. Terus Bawaslu Ponorogo sendiri Pak dalam rekomendasi tersebut ini kira-kira persiapannya sebelumnya bisa diceritakan Pak, apa saja? Ya, tentunya kita membaca dari semua, membaca dan memahami diskusi tentunya terkait dengan peraturan perundang-undangannya. Di sini kemarin karena yang dilakukan adalah kita diminta memberi sebuah masukan terkait Perbawaslu tentang penanganan pelanggaran, sehingga hal-hal itulah yang kemudian kita lakukan. Nah, rekomendasi yang kita lakukan adalah terkait sebenarnya pokoknya itu ada 2 hal, yaitu penanganan pelanggaran itu terbagi atas 2 sebenarnya. Pokoknya di situ. Yang pertama, karena ini di musim pandemi, tidak mungkin manusia itu bertatap muka itu seperti biasanya atau bertemu dengan seperti biasanya, sehingga usulan kami ada 2 hal, yaitu yang pertama itu penanganan pelanggaran secara normal, yang kedua melalui media, melalui daring, begitu, daring ataupun melalui media ini media elektronik, media internet, begitu ya, yang kita maksimalkan, harus kita maksimalkan dan kita optimalkan, begitu. Nah, yang melalui normal ini atau pertemuan tatap muka ini tentunya harus memperhatikan protokol kesehatan. Misal, pertama adalah
masalah tata ruang, harus physical distancing. Nah, mengenai ruangan itu diusahakan pintu keluar dan pintu masuk itu berbeda, sehingga ketika orang jalan itu langsung one way begitu. Kenapa? Karena kalau ini nanti waktu pemeriksaan biasanya kan banyak orang. Nah, orang ini tentunya orang yang sebenarnya tidak kita undang, tapi untuk antisipasi hal itu begitu ya. Nah, yang kedua adalah melalui daring. Nah, melalui daring ini tentunya kita harus menyiapkan apa yang menjadi perangkatnya, sehingga ketika misalkan memungkinkan hal itu kita periksa melalui media daring, maka di situ juga bagaimana cara sumpahnya, sumpah untuk mengambil keterangan itu. Yang kemudian bagaimana di mana letaknya itu juga kita harus bisa memastikan bahwa itu benar-benar original, begitu ya. Kemudian setelah pemeriksaan dilakukan, bagaimana tanda terima ataupun bukti dari berita acara itu, berita acara pemeriksaan. Nah, itu yang perlu diperhatikan dan itu menjadi beberapa masukan kami yang kemarin. Nah, ketika setelah itu tentunya di sini yang menjadi krusial lagi adalah terkait hal waktu. Terkait waktu ini, kalau sebelumnya itu adalah dengan kondisi normal, maka dengan waktu yang telah ditentukan, maka di kondisi yang sekarang ini tentunya waktu itu tidak akan sangat kesulitan. Bawaslu bersama Gakumdu dan yang lainnya itu nanti melakukan pemeriksaan. Kenapa? Karena sebelum adanya pemeriksaan dilakukan, maka harus ada tracking kesehatan dari pemohon, termohon, saksi dan yang lainnya. Setelah tracking, kemudian baru di situ bisa dilakukan tindakan seperti apa yang bisa dilakukan. Apakah melalui daring atau melalui tatap muka. Nah, ketika tatap muka bagaimana protokol yang harus dilakukan dan seperti apa kesiapannya, begitu. Siap. Terus dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini, Pak, apakah kesemuanya itu juga membahas terkait dengan penanganan pelanggaran di masa COVID atau berbeda-beda antar kabupaten? Kemarin dibagi atas 7 klaster begitu ya. Nah, kebetulan Ponorogo ini masuk di klaster di penanganan pelanggaran. Di penanganan pelanggaran itu ada 3 kabupaten, yaitu Trenggalek, Ponorogo, dan Pacitan. Maka di situ kami diskusikan bersama dan intinya adalah masukannya seperti itu. Terus ya mungkin Pak, ini harapannya dari khususnya dari Bawaslu Kabupaten Ponorogo sendiri terhadap rekomendasi revisi atau perbaikan Perbawaslu tersebut, terutama pada rekomendasi yang telah diberikan. Nah, kira-kira dari Pak Sulung sendiri apa harapannya? Ya, harapannya tentunya Perbawaslu ini nanti bisa mengakomodir dari minimal 2 hal tadi. Yang pertama itu adalah keselamatan, itu adalah hal yang utama. Yang kedua adalah memberikan kepastian hukum. Nah, terkait masalah teknisnya ini nanti apakah merevisi Perbawaslu yang sudah ada atau ada Perbawaslu COVID. Nah, ini juga menjadi hal teknis yang saya meyakini bahwa ini sudah difikirkan matang-matang oleh Bawaslu RI. Tapi rasanya sih lebih tepatnya mungkin Perbawaslu COVID begitu. Jadi ada yang umum dan kemudian ada karena kondisi khusus, maka di sini diatur hal-hal yang khusus begitu. Terima kasih Pak Sulung atas waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah wawasan kita terkait dengan penanganan pelanggaran khususnya di masa COVID-19. Terima kasih. Baik sahabat Bawaslu semuanya, demikian tadi bincang kita pada sesi kali ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Bawaslu Ponorogo Channel.